Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah di kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan kita berkat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul kembali di forum apa ini namanya? Diskusi bersama dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di kesempatan kali ini kita bersama-sama akan mendiskusikan materi mengenai kedudukan manusia dalam pendidikan Islam. Penjelasan pertama dimulai oleh saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yudhistira Fariza Hidayat dari Prodi S1 Teknik Elektro Offering A. Pendahuluan. Konsep tentang manusia dalam pembahasan filsafat pendidikan Islam merupakan tema sentral sebab dalam pembicaraan agama Islam, manusia tak henti menjadi objek sekaligus subjek pendidikan itu sendiri, sehingga tanpa memahami dengan baik pandangan tentang manusia, maka sulit untuk memahami pendidikan Islam itu sendiri. Di samping itu, selain memahami manusia melalui konsep filsafat dalam konsep filsafat pendidikan Islam, perlu juga memahami dengan benar pandangan Islam tentang alam atau kosmologi Islam, sebab dengan memahami alam menurut Islam akan diketahui konsep pengetahuan alam di dalam Islam, dan pengetahuan ini juga akan menjadi unsur yang asasi dalam pendidikan Islam. Bagian A, hakikat manusia. Menurut Islam ada dua aspek hakikat manusia itu. Yang pertama, aspek material atau jasmaniah. A. Manusia berasal dari benda padat berupa tanah kasar yang dijelaskan pada surat Al-Imran ayat 59, yang artinya sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. B. Manusia berasal dari saripati yang dijelaskan pada surah Al-Mu'minun ayat 12, yang artinya dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. C. Atau juga bisa dari tanah liat yang disebutkan di surah Al-A'raf ayat 12, yang artinya Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dari tanah. D. Lalu menjadi air mani nutfah yang tersimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim, yang disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 13, yang kemudian menjadi segumpal tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. E. Kemudian manusia dijadikan daging, yang lalu daging tersebut insya Allah menjadikannya tulang. Lalu tulang itu dibungkus dengan daging yang menjadi makhluk yang berbentuk lain, yaitu janin. Lalu Allah meniupkan roh dan nyawa sehingga menjadi makhluk yang bernyawa, yaitu manusia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih penjelasannya. Tadi sampai D, ya? Putus-putus soalnya di sini. Di mana? Yang E, kamu sekarang aspek imaterial, kerohanian. Oke. Baik, perkenalkan saya Anissa Aprilia. Saya akan menjelaskan lanjutan dari rekan saya. Yang kedua yaitu aspek imaterial atau kerohanian. Aspek kerohanian manusia terlihat dari aktivitas jasaniahnya. Menurut Imam Ghazali, aspek material manusia terdiri atas yang pertama,
Ruh berupa daya manusia mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, kemampuan dan mempelajari ilmu pengetahuan, kepribadiannya, akhlaknya, dan sebagai penggerak dalam aktivitas ibadah kepada Tuhannya. Yang kedua, nafs, berupa panas alami yang ada pada pembuluh nadi, otot, syaraf, tanda kehidupan, dan nyawa. Nafs sendiri terdiri atas nafs insyaniyah dan atau nafs malakiyah atau kemalaikatan, dan nafs yang hawaniyah atau nafs bahamiyah atau kebinatangan. Untuk merantai kedua nafs tersebut, manusia diberi akal. Selanjutnya, B. Proses kejadian manusia. Islam juga menjelaskan secara detail mengenai bagaimana proses kejadian manusia. Hal tersebut sudah dituliskan dan dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, melalui masa yang tidak disebutkan, mengalami beberapa tingkatan kejadian, ditumbuhkan dari tanah seperti tumbuh-tumbuhan, dijadikan dari tanah liat atau lazib, dijadikan dari tanah kering dan lumpur hitam atau syal dan hamain, berproses dari saripati tanah, nutfah dalam rahim, segumpal darah, segumpal daging, tulang dibungkus dengan daging, makhluk paling baik. Yang ketujuh, kemudian ditiupkan ruh. Manusia diciptakan dari tanah dengan keadaan bermacam-macam. Istilah yaitu turab atau tanah, syal-syal atau tanah kering, hamain atau lumpur hitam, dan tin, tanah kering, dan lainnya. Ini menunjukkan bahwa fisik manusia berasal dari macam-macam bahan yang ada di tanah. Selain itu, dari penjelasan tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa manusia dalam pendidikan Islam juga dapat berupa objek yang mana bisa kita jadikan pelajaran dari proses kejadian manusia. Yang pertama, keistimewaan manusia dari makhluk lain. Islam memposisikan manusia sebagai makhluk yang terbaik daripada makhluk yang lain. Hal ini dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran yang menggambarkan kelebihan atau keistimewaan manusia dari makhluk lain. Ayat-ayat tersebut antara lain, manusia sebagai ciptaan yang tertinggi dan terbaik, manusia dimuliakan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat tugas mengabdi dengan mendapat sebutan hamba Allah, memiliki peranan khalifah dengan berbagai tingkatannya, mempunyai tujuan hidup yaitu mendapatkan ridho Allah, untuk melaksanakan tugas dan peranannya guna mencapai tujuan hidupnya, manusia diberi peraturan-peraturan hidup. Manusia diciptakan oleh Allah dengan dibekali beberapa keistimewaan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam diri manusia terdapat potensi atau yang sering kita kenal dengan SDM, sumber daya manusia. Dari SDM ini, manusia berperan aktif sebagai pelaku atau subjek pendidikan yang dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri manusia sendiri dan potensi yang ada di sekeliling mereka. Yang kedua, penggolongan manusia. Menurut surat Al-Fatihah, manusia digolongkan menjadi yang diberi nikmat petunjuk, yang diberkahi oleh Allah, yang sesat, yang kafirin, dan munafikin. Lalu yang kedua, yang dicintai dan yang dimurkai oleh Allah. Yang pertama yang dicintai oleh Allah, yaitu muhsinin, tawabin, mutatohirin, sobirin, mutakin, muksitin, mutawakilin, dan mujahid fisabilillah. Yang kedua yang dimurkai oleh Allah terdiri atas fasikin, mufsidin, dolimin, kafirin, khawanin kafur, mustakbirin, musrifin, kadzibun kafar, dan musrifun kadzab. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nisa. Sekarang selanjutnya adalah sifat-sifat manusia. Sebelum membahas tentang sifat-sifat manusia, terlebih dahulu kita perlu membahas tentang potensi fitrah manusia. Namun sebelumnya saya Dimas Zinulana dari Prodi S1 TE E30 akan meneruskan
penjelasan dari Anissa tadi. Sifat-sifat manusia tadi sebelumnya diawali dari kata fitrah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti ciptaan atau dan juga buatan yang tidak pernah ada sebelumnya. Atau juga bisa diartikan fitrah itu sifat pembawaan yang tidak ada sejak lahir atau sifat alami manusia atau berarti agama dan juga sunnah. Perlu ditambah di sini bahwa kata fitrah tersebut adalah kata benda yang abstrak atau isim masdar dari kata kerja fatoro yang berarti telah menjadikan. Hasan Langgulung berpendapat bahwa yang dimaksud fitrah adalah potensi yang baik. Kemudian menurut Imam Ghazali, fitrah itu adalah sifat dasar manusia yang dibawa sejak lahir dan memiliki keistimewaan sebagai berikut. Yang pertama, beriman pada Allah. Yang kedua, berkemampuan dan bersedia untuk menerima kebaikan dan keturunan atas dasar kemampuan untuk menerima pendidikan dan pengajaran. Kemudian yang ketiga, dorongan ingin tahu untuk mencari hakikat kebenaran yang berwujud daya untuk berpikir. Yang kemudian yang keempat, dorongan biologis yang berupa syahwat, sensual pleasure, godok atau rasa marah, dan tabiat atau insting. Yang terakhir, yang kelima adalah kekuatan-kekuatan lain dan sifat-sifat manusia yang dapat dikembangkan dan dapat disempurnakan. Islam sendiri dalam kitabnya yaitu Al-Quran sudah menyebutkan dengan jelas sifat-sifat yang ada dalam diri manusia. Keterangan tersebut terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran antara lain. Yang pertama bersifat tergesa-gesa, yang kedua sering membantah, yang ketiga ingkar dan tidak berterima kasih kepada Tuhan, yang keempat keluh kesah, gelisah, dan gigir. Yang kelima putus asa bila ada kesalahan, dan yang terakhir yang keenam adalah kadang-kadang ingat Tuhan karena penderitaan. Lalu selanjutnya, yang D, manusia sebagai elemen utama dalam pendidikan Islam. Berbicara tentang pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kajian tentang hakikat manusia, karena manusia adalah pelaku dari pendidikan itu sendiri, baik sebagai pendidik, anak didik, tenaga kependidikan, maupun sebagai penyelenggara dan pelaksana pendidikan. Oleh karena itu, manusia merupakan unsur penting dalam dunia pendidikan. Baik, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan kami. Silahkan Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Andi Alamsyah dari Prodi Teknik Elektro ingin melanjutkan penjelasan tentang manusia sebagai elemen utama dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan disiplin ilmu yang berdiri sendiri, yang merupakan ilmu yang ilmiah. Artinya ilmu pendidikan Islam telah menampilkan diri dan memiliki persyaratan sebagai disiplin ilmu yang memiliki objek kajian dan metodologi pengembangan ilmu. Objek kajian atau lapangan ilmu pendidikan Islam adalah lapangan pergaulan, khususnya antara orang ke orang menuju perkembangan yang optimal sesuai dengan ajaran Islam. Adapun objek studi ilmu pendidikan Islam dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu objek material dan objek formal. Objek material dalam ilmu pendidikan Islam adalah manusia dengan sebagai potensi yang dimiliki sebagai subjek objek didik. Subjek-objek didik dalam pandangan Islam ini adalah manusia yang sudah memiliki potensi menjadi sarana objek yang ditumbuh kembangkan agar menjadi manusia yang sempurna sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan objek formal dalam ilmu pendidikan Islam adalah upaya normatif untuk menumbuh kembangkan potensi manusia dengan menjadikan Islam sebagai materi yang akan dididik melalui aktivitas pendidikan sehingga dapat mempengaruhi pola perkembangan dan pertumbuhan manusia sebagai subjek objek didik. Manusia tidak dapat dilepaskan dari pendidikan karena manusia adalah animal educandum atau manusia yang harus dididik. Proses perkembangan hidup dan kehidupan manusia tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya pendidikan. Sebuah penelitian terhadap anak terlantar bernama Victor dan Peter yang di Prancis dan India yang diasuh serigala menunjukkan bahwa segala gerak-gerik dan tingkah lakunya menyerupai serigala. Contoh ini membuktikan bahwa pendidikan mempunyai peranan penting dalam pengembangan potensi manusia. Tanpa pendidikan normatif, maka potensi manusia tidak dapat berkembang selayaknya manusia pada umumnya. Selanjutnya adalah pengembangan manusia dalam perspektif pendidikan Islam. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang diharuskan untuk selalu beribadah kepada Allah. Hal ini
sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah ke-15 ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Selain itu, manusia difungsikan sebagai khalifah di bumi dengan tugas dan memelihara dan memakmurkan bumi. Ini juga tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Karena bumi dengan semua sistem ekologi dan kemakmuran dan telah diciptakan Allah, itu sudah merupakan tempat yang baik bagi kelangsungan hidup manusia. Pemanfaatan segala sumber daya di dalamnya harus dilakukan dengan daya cipta yang tinggi serta memperhatikan prinsip keseimbangan. Manusia harus menyadari bahwa segala tindakan yang menimbulkan kerusakan di bumi harus dihentikan karena tidak destruktif. Manusia bisa merusak keseimbangan alam. Adapun interaksi manusia dengan sumber daya alam yang telah tersedia, manusia mempunyai 3 peranan. Yang pertama, hubungan al-intifa'u bih atau hubungan utility, yaitu mengambil manfaat. Manusia diperintahkan untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam dan kekuatan alam yang ada. Kedua, hubungan iktibar, mengambil pelajaran. Hubungan manusia dengan alam merupakan viewpoint bahwa dapat menambah pelajaran bagi manusia. Pelajaran iktibar berarti mengambil hikmah dalam arti alam bisa digunakan sebagai pelajaran dengan cara mengambil temuan-temuan yang dapat dijadikan teori bagi pengetahuan secara umum. Dan yang ketiga adalah hubungan al-ihtifad atau hubungan untuk pelestarian alam, konservasi atau saving yang sering kita ketahui dengan sebutan menyelamatkan alam. Jika melihat banyaknya ragam fasilitas yang disediakan Allah untuk manusia sebagai bekal menjalankan misi kekhalifahan di muka bumi, maka kemudian ada potensi yang melekat dan manusia yang perlu dikembangkan agar manusia bisa membangun kehidupan yang damai dan sejahtera, yaitu potensi kepatuhan dan kepasrahan sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah ke-15 ayat 29. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Iswayudi dari Prodi S1 TEB Offering Agama I30. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Andi Alamsyah. Sesuai dengan Al-Quran ayat 29 yang dijelaskan, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalam, maka tunduklah kamu padanya dengan bersujud. Peniupan ruh manusia pada ayat di atas biasa diartikan bahwa dalam diri manusia memiliki sifat ketuhanan yang sesuai dengan kapasitas keterbatasannya sebagai manusia dalam membangun kehidupannya. Oleh sebab itu, pada diri manusia teraliri cita rasa Tuhan dalam dimensi al-asma al-husna. Sebagai konsekuensinya, jika Allah memiliki sifat maha kuasa atau al-qadir, maka pada diri manusia terdapat sifat kuasa atau potensi. Lalu jika Allah maha pencipta atau al-khaliq, maka manusia memiliki daya kreativitas atau potensi untuk membangun kehidupan yang lebih bermanfaat. Dengan demikian, jika Allah bersifat memiliki segala kekuasaan atau al-malik, maka manusia memiliki daya kemampuan alam untuk kepentingan dirinya. Potensi inilah yang harus dikembangkan dan diberi rangsangan dalam proses pendidikan agar menjawantah dalam kehidupan. Selain itu, ada potensi lain yang melekat pada diri manusia yang bisa dikembangkan melalui pendidikan Islam. Di saat manusia dipandang sebagai homo educandum atau makhluk yang harus dididik, maka pendidikan harus dipahami sebagai proses pengembangan potensi agar potensi tersebut dapat diaktualisasikan dan memberikan makna dalam kehidupan manusia. Bermodalkan fitrah berupa iman, melalui pendidikan Islam, fitrah tersebut bisa dikembangkan menjadi kepribadian yang Islami. Selanjutnya, setelah kepribadian Islami, akan dikembangkan dalam muamalahnya menjadi ihsan. Dari sini kita dapat memahami bahwa tujuan pendidikan Islam yang utama adalah memelihara keimanan, membina keislaman, serta membekali akhlak al-karimah. Dengan demikian, pendidikan Islam berperan menjadi instrumen penting yang membimbing dan mengarahkan manusia agar mampu mengemban amanah dari Allah, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai mandataris Tuhan, meliputi aspek tugas kekhalifahan. Karena hanya dengan pendidikan Islam, manusia bisa berkembang dengan sempurna sesuai fitrahnya. Lalu, kreativitas berpikir dan produktivitas berperilaku dari manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang berfungsi sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini akan berkembang ketika dihadirkan
pola pendidikan Islam yang mengaktualisir segenap potensi yang telah dimiliki. Dengan bekal pengetahuan manusia, bisa memanfaatkan sumber daya alam yang telah tersedia sebagai media untuk pengembangan manusia dari ketidaktahuan menjadi individu yang berperadaban. Manusia dari ketidaktahuan menjadi individu berperadaban tadi, tentunya untuk merealisasikan hal tersebut sangat perlu menjadikan pendidikan Islam sebagai landasan. Karena pendidikan Islam identik dengan memelihara keimanan, membina keislaman, dan membekali akhlak-akhlak karimah. Dengan demikian, maka terciptalah kemakmuran di muka bumi, sehingga kehidupan di bumi menjadi damai dan sejahtera. Sekian menurut saya. Apabila ada pertanyaan atau pendapat yang perlu disampaikan oleh kawan-kawan saya, mohon disampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memberikan suatu pertanyaan yang bisa dijawab oleh seluruh anggota saya, Mas ya. Saya mengadaptasi pertanyaan ini dari feedback yang tadi yang sudah dikasihkan oleh dosen di si Pejar. Seingat saya pertanyaan seperti ini. Ini agak menyimpang sih, cuman masih berhubungan dengan dari karakter manusia itu sendiri ya. Manusia itu pasti melakukan hal itu kalau tidak baik ya buruk. Nah, menurut teman-teman sekalian lebih dominan mana sifat buruk manusia atau sifat baik manusia beserta alasannya? Monggo silakan dijawab. Ya, saya akan menjawab ya. Ya, monggo. Ini menurut saya, jadi antara sifat baik dengan sifat buruk itu dominan yang mana? Terus terang kalau saya pribadi menyimpulkan sifat baik itu lebih dominan pada diri manusia. Kenapa? Karena kita itu dari lahir itu diciptakan oleh Allah itu dalam keadaan suci. Jadi perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan jelek itu dari sononya atau dari sana itu tidak dikasih sama Allah. Itu kenapa kok ada tiba-tiba kemudian muncul sifat jahat, sifat gimana, itu karena kita itu oleh Allah antara perbuatan baik dan jahat itu kita diberikan hawa nafsu. Jadi sebenarnya bukan kita yang melakukan, cuma kita itu terlalu mengedepankan hawa nafsunya. Jadi ya itu mungkin yang ada dalam diri manusia itu sifat jahat karena adanya hawa nafsu gitu, Mas. Oke, kalau jawaban dari yang lain? Atau saya dulu yang mau memberikan pendapat? Udah, sok silahkan. Oke, saya dulu aja ya. Kalau menurut saya pribadi itu sebenarnya itu sifat baik dari manusia itu sendiri yang lebih dominan, namun karena apa namanya motivasi ya lebih ke motivasi buat melakukan hal baik sama buruk itu terkadang jauh lebih gampang untuk ke hal buruknya gitu. Menurut saya, soalnya banyak sekali hal yang kiranya itu bisa membangkitkan niatan buruk dalam diri kita. Itu jawaban dari saya. Monggo yang lain. Permisi Mas, izin memberikan pendapat. Kalau menurut saya mungkin kembali ke dirinya masing-masing ya, baik atau buruknya seseorang. Karena kita hidup di dunia ini atas kemauan kita sendiri, tetapi kita diatur oleh peraturan yang ada di dunia ini. Serta kita senantiasa selalu diawasi oleh Allah. Jadi baik dan buruknya itu kita yang menentukan, bukan orang lain atau bahkan malaikat yang mencatat dosa-dosa kita. Mungkin itu menurut saya. Oke, yang lain. Mbak Anissa, Mas Andi, mau menambahkan? Ya, saya setuju dengan Mas itu. Terus di sini kan kita dilahirkan itu ibarat kertas yang belum ada tulisannya gitu, masih suci. Terus baik dan buruknya manusia itu tergantung pada diri dan juga lingkungannya, karena lingkungannya itu sangat berpengaruh untuk bagaimana dia ke depannya. Jadi
kalau baik buruk itu tergantung orangnya yang bagaimana dia menyikapi lingkungan itu. Kita tidak bisa menilainya gitu. Oke, Mbak Lisa? Iya sih, aku setuju. Manusia itu baik buruknya itu kembali lagi ke dirinya. Kalau dia memang niat dari awal sudah menyimpang dari ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Islam, ya itu termasuk yang buruk. Kayak gitu sih. Oke, ya udah kalau begitu, mari kita tutup diskusi untuk hari ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 8 Pendidikan Agama Islam offering mengucapkan terima kasih dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhiri dengan doa Waalaikumsalam kafaratul warahmatullahi wabarakatuh. majelis. Subhanakallahumma wa Bihamdika. bihamdika Asyhadu an asyhadu an la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu ilaik. atubu Baik, bisa Amin. ditutup. Ya, silakan bisa ditutup. Ini cara Recording stop. recording stopnya gimana? Share screenmu mati on paten ono sik share screen-e. Oke. Cok ngomong gurung rekam ket, Mang. Wis. Terus golek ono wis. Stop recording. Yes. Oke.